Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini yang akan kita bahas Bapak Ibu ini terkait dengan KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar untuk Kuliah. Di sini ada ketentuan baru Bapak Ibu di tahun 2024. Dan admin coba nanti sertakan bagaimana tata cara daftar kuliahnya begitu Bapak Ibu. Baik, untuk itu silakan disimak Bapak Ibu sampai selesai. KIP kuliah ini memiliki beberapa ketentuan, ya, ketentuan baru Bapak Ibu di tahun 2024. Program tersebut adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah untuk siswa yang sudah lulus sekolah menengah atas atau SMA dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau perkuliahan. Jadi Bapak Ibu, bagi teman-teman nanti adik-adik yang baru lulus sekolah ya SMK SMA, ini ada kesempatan bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah berupa KIP kuliah ya. Dan di sini ada ketentuan baru untuk di tahun 2024. Tetapi ada syaratnya tentu ya Bapak Ibu. Itu nanti silahkan disimak sampai selesai ya Bapak Ibu. Bantuan KIP kuliah ini tidak hanya bisa diambil oleh para peserta SNBP. Nah, SNBP itu seleksi nasional berdasarkan prestasi, dan SNBT. Nah, kalau SNBT ini seleksi nasional berbasis tes. Tetapi juga dapat diambil oleh peserta yang akan mencoba kembali di jalur mandiri. Nah, pendaftaran program KIP kuliah ini dibuka sampai dengan 31 Oktober 2024. Jadi waktunya masih panjang, jadi ada kesempatan bagi adik-adik calon mahasiswa untuk mencoba memanfaatkan program pemerintah ini ya untuk memiliki kartu Indonesia Pintar kuliah itu ya. Dan ini kesempatan pendaftarannya sampai dengan 31 Oktober 2024. Nah, ketentuan baru KIP kuliah ini atau dikenal dengan KIPK. Nah, ini ya ketentuan baru. KIPK ini 2024 melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberikan kesempatan bagi 200.000 mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun ada keterbatasan ekonomi. Ini diperuntukkan bagi teman-teman, bagi adik-adik yang akan ikut kuliah kemudian terkendala karena keterbatasan ekonomi tetapi memiliki potensi akademik yang bagus gitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, untuk menjadi peserta KIPK ini mahasiswa harus memenuhi syarat umum dan syarat kondisi ekonomi sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kriteria atau persyaratan apa yang harus dipenuhi? Yang pertama ini ada persyaratan umum. Nah, secara umum mahasiswa atau siswa yang sudah lulus SMA harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, siswa SMA atau setara yang sudah atau akan lulus pada tahun berjalan atau yang lulus maksimal 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang lulus tahun 2024, maka tahun 2023 itu masih bisa masuk ya, masih bisa mengambil program ini. Artinya 2 tahun sebelumnya. Jadi 2022, kemudian 2023 dan yang sekarang ya tahun 2024, tahun berjalan. Nah, silahkan adik-adik yang lulusan SMA, SMK atau aliyah ini bisa memanfaatkan program yang bagus ini dari pemerintah. Kemudian yang kedua, persyaratan umum yang kedua memiliki Nisen ya, tentu ya harus memiliki Nisen, kemudian ada NPSN untuk sekolahnya dan nomor induk kependudukan yang valid. Artinya harus sudah memiliki KTP karena di KTP itu nanti ada NIK, nomor induk kependidikan, kependudukan. Kemudian persyaratan berikutnya lulus seleksi di PTN atau PTS dengan prodi terakreditasi minimal C atau baik gitu ya. Kemudian menunjukkan potensi akademik yang baik namun memiliki keterbatasan ekonomi yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah. Nah, untuk dokumen yang sah, membuktikan dokumen yang sah itu mungkin salah satunya adalah misalnya surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa memiliki keterbatasan ekonomi gitu ya. Kemudian yang kelima adalah siswa lulusan SMA
siswa lulusan SMA, kemudian madrasah aliyah, SMK, atau yang setara pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan memiliki kartu Indonesia Pintar KIP ya. Kemudian kartu keluarga sejahtera KKS atau terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial. Itu. Ini persyaratannya yang umum gitu ya. Nah, sekarang kategori ya, ada 2 kategori yang termasuk kondisi ekonomi yang memiliki keterbatasan ekonomi. Yang pertama adalah mahasiswa berasal dari keluarga yang sudah menjadi peserta PKH ya, program Keluarga Harapan. Kemudian mahasiswa berasal dari keluarga yang terdaftar sebagai pemegang kartu keluarga sejahtera atau KKKS. Ini yang masuk dalam kategori atau kondisi ekonomi ya, kemudian ingin bercita-cita melanjutkan kuliah. Nah, salah satu kriteria yang harus terpenuhi adalah ini ya, karena keterbatasan ekonomi. Kemudian kita lanjut, biaya yang akan ditanggung pemerintah ini berupa biaya bantuan hidup ya yang akan diberikan setiap bulannya dan bantuan biaya pendidikan yang akan diberikan setiap semesternya. Jadi ada yang bulanan ya, ada 2 macam ini, ada setiap bulannya ada, kemudian diberikan setiap semesternya juga ada. Nah, besaran bantuan biaya hidup bergantung pada 5 klaster wilayah. Nah, pembagian besaran bantuan yang diterima adalah ada 800.000, 950, 1.100.000, 1.250.000 dan 1.400.000. Jadi ini tergantung nanti pada 5 klaster wilayahnya. Nah, sekarang bagaimana mendaftar KIP kuliah agar bisa memiliki kartu itu ya. Jadi ini ada beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh mahasiswa atau siswa lulusan SMA yang ingin menjadi peserta program KIP kuliah. Yang pertama nanti menyiapkan foto pribadi terbaru, kemudian foto lengkap keluarga, foto rumah tanpa depan, kemudian surat keterangan penghasilan kedua orang tua, surat keterangan tidak mampu, kemudian SPPT pembayaran PBB, struk pembayaran listrik, kemudian kartu KIP, KKS atau PKH jika ada, dan sertifikat prestasi juga jika ada. Nah, itu ya yang yang perlu disiapkan, beberapa persyaratan atau dokumen ketika adik-adik calon mahasiswa yang lulusan SMA itu ingin menjadi peserta program KIP kuliah. Lalu bagaimana cara mendaftarnya agar memiliki KIP kuliah? Nah, nanti silakan mengunjungi nikukuliah.kemdikbud.go.id ya, nanti klik menu login siswa, masukkan data nomor induk kependudukan ya atau nomor pokok sekolah nasional dan nomor induk siswa dan alamat email yang aktif. Itu cara mendaftarnya. Oke, itu saja ya informasi yang dapat saya bagikan ya adik-adik calon mahasiswa atau adik-adik yang baru lulus ya, yang ingin mendaftarkan atau ingin mendapatkan kartu KIP kuliah sebagai bahan nanti untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah gitu ya Bapak. Oke, itu saja yang dapat admin bagikan terkait ketentuan baru KIP kuliah di tahun 2024 ini untuk adik-adik yang mau masuk kuliah tetapi keterbatasan ekonomi, maka ada bantuan dari pemerintah. Oke, baik, itu saja yang dapat admin bagikan. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.